Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Sekarang kita masuk dalam bab baru. Di buku ini bab ke-8, prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Penulis menukil bab ini dari berbagai sumber seperti Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah karya Syekh Rabi', juga Sittu Durar karya Syekh Abdul Malik Ramadhani. Ini yang 1 bulan lalu saya ikuti daurahnya di Solo. Ada daurah masyayikh yang saya ceritakan minggu lalu, buku tentang nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar karya Syekh Ibrahim Ruhaili, dan juga penulis Sittu Durar yaitu Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani. Beliau membahas buku yang ada di catatan kaki nomor ke-6 yaitu Sittu Durar min usuli ahli al-athar. Prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Yang pertama adalah dakwahnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Mungkin bab ini sudah kurang lebih 2 kali dibahas. Ketika kita pertama kali membahas apa itu dakwah salafiyah, yaitu dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk beragama sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, tetapi cara pemahamannya harus menurut pemahaman salafus saleh. Ini sudah pernah kita bahas. Kemudian kita bahas lagi ketika kita baca bab karakteristik orang-orang yang mengatakan dirinya seorang salafi, yaitu mengikuti Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Sekarang di dalam prinsip-prinsip dakwah diulang kembali bahwa di dalam berdakwah manhaj salaf kembali kepada Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Maka karena ini sudah dibahas beberapa kali, maka saya cukupkan pembahasan prinsip pertama ini dengan pembahasan sebelumnya, karena bila terlalu banyak diulang-ulang memang ada positifnya, tapi juga kita melihat waktu ya, karena dari awal saya sampaikan bahwa pembahasan buku ini tidak mungkin sedetail tahun 2017, karena ini hanya sekedar mengulang kajian yang sudah tamat beberapa tahun yang lalu. Baik, ini saya skip langsung ke prinsip yang kedua. Bahwa di dalam berdakwah, ya, manhaj salaf atau dakwah salafiyah itu mengajak manusia kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Kata penulis, salafiyun atau orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf, ketika memulai dakwah, mereka memulainya dengan tauhid, maka mereka mengajak kepada para da'i, para ustadz untuk memulai dakwah dengan tauhid. Bukan berarti berpaling dari semua konsekuensi dan aplikasi tauhid, tetapi menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas utama. Ya. Ini beberapa waktu yang lalu saya ada rilis video pendek, saya bilang kita menjadikan dakwah tauhid sebagai prinsip utama. Terus ketika saya publish di media sosial, ada yang komen, bukankah ada juga orang dakwah tentang riba? Emangnya nggak boleh dakwah tentang pernikahan? Memangnya nggak boleh dakwah tentang politik dan seterusnya? Ya, maka kita katakan ini orang kurang paham, karena yang diinginkan itu adalah menjadikan dakwah tauhid sebagai prioritas tanpa menafikan pentingnya dakwah yang lain. Dakwah tentang riba itu juga sangat penting.
Kasihan kaum muslimin apabila mereka terjerumus dalam riba. Kasihan kalau kaum muslimin tidak paham tentang riba, lalu mereka mau beli rumah harus pakai KPR riba. Mau beli kendaraan harus pakai leasing riba. Apa-apa mau riba. Ya. Kasihan karena nanti tidak berkah hartanya, betul. Tapi bukan berarti itu dijadikan sebagai prioritas utama dan kita tidak pernah bahas tauhid. Itu saja yang kita bahas. Itu tidak benar juga. Ya. Saya pernah berikan analogi mudah. Apabila ada dua orang, yang satu tinggal di negeri kafir. Dan di negeri kafir itu dia mentauhidkan Allah. Menyembah hanya Allah semata. Wafat dalam keadaan demikian, maka dia pasti masuk surga. Ada orang satu lagi tinggalnya di negeri Islam. Di negeri tanpa riba. Negeri itu tidak ada zina. Tapi dia melakukan perbuatan syirik. Dia percaya dengan dukun-dukun. Dia percayanya dengan jimat-jimat, jampa-jampi, pelet-pelet. Ya, kalau mau minta jodoh dia harus ke kubur. Mintanya sama yang dikubur. Mau minta rezeki dia harus betapa di bawahnya air terjun. Supaya nanti dibantu ini dan itu. Kalau dia mau panen dia harus larutkan dulu sesajen di lautan. Itu yang dikerjakannya. Dan dia wafat dalam keadaan demikian. Meskipun negerinya negeri Islam, maka dia pasti masuk neraka selama-lamanya. Karena perbuatan syirik itu memasukkan pelakunya ke dalam neraka selama-lamanya. Maka manakah yang lebih utama? Kita mengajak manusia untuk menjauhi riba, untuk menjalin pernikahan yang syar'i, ataukah dengan tauhid? Mana dakwah yang lebih utama? Tauhid. Tanpa menafikan pentingnya yang lain, gitu maksudnya. Baik. Sekarang kita bahas apa itu tauhid. Di sini disebutkan tauhid secara bahasa artinya menjadikan sesuatu hanya satu. Menurut istilah, tauhid itu artinya mengesahkan Allah dalam hal yang merupakan khusus bagi Allah. Yaitu rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Nah, di sini muncul istilah, mungkin kalau kita belum terbiasa belajar, mungkin baru pertama kali mendengar, kita kadang-kadang bertanya-tanya, rububiyah itu apa? Uluhiyah itu apa? Asma wa sifat itu apa? Disebutkan di sini. Tauhid rububiyah itu artinya mengimani bahwa Allah hanya dialah yang memberikan rezeki. Bahwa dia yang satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu dan mengatur segala urusan. Adapun tauhid uluhiyah itu artinya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Menunjukkan Allah sebagai satu-satunya tujuan saat kita berpuasa, saat kita sholat, zakat, haji, dan lain-lain. Saat kita sujud, saat kita bersumpah. Ya, mengharapkan sesuatu, meminta perlindungan, meminta pertolongan di kala sulit, menyembelih, nazar, dan lain-lain. Itu namanya tauhid uluhiyah. Kita cukupkan di dua tauhid ini dulu. Teman-teman boleh perhatikan. Coba dijawab, ini perbuatannya murid atau perbuatan guru? Oke, murid atau guru? Mengajar, memberi nilai, belajar, menghormati. Guru juga sih, ya. Murid ke guru, ya, memanggil dengan panggilan yang hormat. Begitu ya? Oke. Sekarang mana yang perbuatan Allah, mana perbuatan hamba? Memberi rezeki. Minta jodoh. Hamba. Salat. Haji. Mengatur segala urusan. Gitu ya. Kita bisa bedakan mana perbuatan Allah, mana perbuatan hamba. Tauhid rububiyah itu mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah kepada hamba. Sedangkan tauhid uluhiyah mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba kepada Allah. Itu cara
Bedakannya dengan mudah. Saya ulang. Tauhid rububiyah itu adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah kepada hamba. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba kepada Allah. Ini bagus kalau ada papan tulis. Ada sih papan tulis. Tapi karena belum siap aja, saya juga belum siap. Next, semoga kalau nanti ada kebutuhan kita tulis di papan tulis ya. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan Allah kepada hamba. Tauhid apa tadi? Rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba kepada Allah? Uluhiyah. Bisa bedakan ya? Berarti mentauhidkan Allah dalam hal bahwasanya Allah satu-satunya yang bisa menurunkan hujan. Itu tauhid apa? Rububiyah. Mentauhidkan Allah dalam keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk kita berdoa kepadanya. Uluhiyah. Oke? Terus, lawan dari tauhid apa? Syirik. Berarti berikut ini syirik dalam apa? Berikut ini syirik dalam apa? Pakai susuk demi dapatkan jodoh. Uluhiyah, rububiyah. Ruhuliyah. Hah? Dua sisi, dua-duanya bisa. Kalau ada orang berkata, pakai susuk, itu kan berarti meyakini ada yang selain Allah yang bisa datangkan jodoh, yaitu Pak Dukun. Karena susuk itu terdatangnya dari dukun. Itu perbuatan apa berarti? Syirik. Syirik dalam apa? Rububiyah. Rububiyah. Karena yang bisa memberikan jodoh siapa? Pergi ke kuburan, lalu minta-minta di kuburan, wahai wali, berikanlah kepada kami rezeki. Ini syirik dalam apa? Uluhiyah atau rububiyah? Hah? Dua-duanya. Karena meyakini bahwa ada yang selain Allah yang bisa ngasih rezeki, yaitu orang yang dikubur, ini adalah perbuatan syirik dalam rububiyah. Di satu sisi yang lain ini perbuatannya minta-minta. Harusnya minta rezeki itu dilakukan kepada siapa? Allah semata. Manakala seseorang mintanya kepada yang dikubur, berarti dia berbuat syirik dalam uluhiyah. Tergantung antum mau sudut pandang yang mana. Apa lagi ya? Ada yang bisa kasih contoh? Oke. Ada orang mau bangun bangunan tinggi. Supaya lancar, supaya tahan gempa, supaya. Maka sebelum peletakan batu pertama mereka sembelih dulu kepala kerbau. Lalu ditanam di situ. Itu perbuatan syirik jelas. Syirik dalam apa? Ya berarti dua-duanya juga. Kalau kita bilang, oh ini syirik. Karena ini termasuk meyakini ada yang selain Allah yang bisa menghilangkan bahaya. Menolak mudarat. Berarti ini syirik dalam rububiyah. Kalau kita bicara dengan sisi yang lain, oh ini adalah perbuatan menyembelih yang harusnya menyembelih itu hanya untuk Allah. Ini ditujukan kepada, nggak tahu apa yang dia tuju. Kalau dia bilang untuk Allah, maka ini nggak benar. Tidak ada yang namanya menyembelih dalam rangka bangun bangunan. Di dalam syariat kita tidak ada. Tapi kalau dia bilang ini supaya jin yang ada di sini nggak ganggu-ganggu, itu namanya syirik dalam uluhiyah. Karena menyembelih untuk jin, bukan untuk Allah. Bisa dipahami? Ada orang meninggal. Sebelum jenazahnya dibawa ke kubur, maka tokoh agama di situ bilang, sembelih dulu ayam di depan rumah. Ya, sembelih ayam depan rumah. Setelah disembelih,
baru nanti jasadnya boleh dibawa. Dengan keyakinan supaya nantinya tidak kembali lagi. Nanti jadi hantu. Nanti ganggu. Itu apa namanya? Syirik dalam apa? Syirik dalam uluhiyah. Karena ini menyembelih untuk yang selain Allah. Yaitu menyembelih untuk sesuatu. Yaitu manusia yang dikhawatirkan nanti balik lagi. Rohnya. Meskipun itu juga tidak ada. Roh kembali lagi itu tidak ada. Oke. Ada orang jalan. Terus ban motornya pecah. Terus dia datang kepada tukang tambal ban. Dan dia meyakini tukang tambal ban ini mampu mengembalikan bannya kembali seperti semula. Apa ini? Syirik atau bukan? Ya, itu bukan syirik. Kenapa? Tadi kan sudah dijelasin. Coba dibaca ulang. Tauhid itu mengesahkan Allah dalam hal yang menjadi khusus bagi Allah. Adapun mengembalikan ban ditambal lalu diisiin angin, itu bukan kekhususan Allah. Malah kalau kita di jalanan satu hari satu malam berdoa di situ, ya Allah kembalikan banku seperti semula, insya Allah dia akan kembali. Maka ini tidak disebut dengan syirik. Bisa dipahami? Coba saya tunjuk. Ya. Itu syirik apa dan kenapa? Harus bisa ya. Dek, besok kan kita mau hajat kan? Dan ini musim hujan lagi. Cari sudah pawang yang bisa tahan hujan. Supaya acaranya lancar. Jadi cari pawang. Itu gimana tuh? Ini ceritanya saya tetangga atau paman. Ya kan? Paman kita tuh tidak paham dia. Dek, coba kamu ada informasi kah? Pawang siapa yang paling bagus di Balikpapan ini? Supaya acara besok tuh tidak gagal gitu loh. Oh gini paman, bilang gitu. Itu syirik apa? Kenapa? Ini hanya menurunkan perbuatan Allah. Menurunkan hujan itu kan perbuatan Allah. Sehingga kan dilakukan dengan meminta dengan. Tetapi ini meminta pawang hujan berarti minta kepada yang selain Allah. Kurang lengkap. Karena tadi dia bilang karena ini kan menurunkan hujan itu hanya perbuatan Allah. Kurang lengkap. Menurunkan hujan itu kan ada khususnya perbuatan Allah. Menurunkan hujan itu kan perbuatan khusus untuk Allah. Ada pawang yang bisa melakukan khususnya. Sehingga sementara memanggil pawang itu berarti meyakini ada orang yang bisa melakukan kekhususan Allah. Tetap kurang. Kurangnya di mana? Kekurangannya adalah kan kasusnya pawangnya mau disuruh menghentikan hujan. Sementara antum bilang turunkan hujan. Beda dong. Kalau coba cari pawang biar hujan, apa baru? Ya kan? Saya kalau mikir itu harus detail memang. Bilang apa? Oh, menurunkan dan menahan hujan. Nah, dua-duanya tersebut. Menurunkan dan menahan hujan itu semua adalah kekhususan Allah. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Maka kita tidak boleh minta kepada yang selain Allah entah diturunkan, entah ditahan. Dan manggil pawang supaya ditahan hujan itu berarti meyakini ada yang selain Allah yang mampu melakukan perbuatan menahan hujan. Itu namanya perbuatan syirik. Syirik dalam apa? Dalam? Hah? Tadi dia sudah rububiyah. Begitu saya tatap yang benar apa? Rububiyah.
Ada orang jualan pakai penglaris. Itu syirik apa? Yang ditunjuk sini yang jawab yang sebelah sana. Yang itu yang belakang. Iya antum. Enggak, ini. Siapa namanya? Hardi. Ardi. Kok jadi tauhid? Syirik dalam uluhiyah, pakai penglaris. Kenapa uluhiyah? Jadi bahwa rezeki yang datang hanya rezeki yang datang bukan hanya dari Allah. Dia meyakini bahwa dengan memasang penglaris bahwa akan mendatangkan rezeki yang karena memasang penglaris itu sama dengan meyakini ada yang selain Allah yang mendatangkan rezeki. Tadi syirik apa berarti? Dalam apa? Setelah ditanya langsung berubah. Apa? Uluhiyah. Benar atau salah? Salah. Kalau kita bilang meyakini hanya ada yang selain Allah yang bisa nurunkan, berarti kan dari atas ke bawah. Perbuatan Allah kepada hamba. Kalau perbuatan Allah kepada hamba tadi apa? Rububiyah. Oh, berarti gini juga ya. Kalau tauhid uluhiyah itu bawah ke atas. Tauhid rububiyah itu atas ke bawah. Ini R sama U. R sama U duluan mana? R. R di atas, U di bawah. Ah, begitu mengingatnya. Ya kan? Misalnya gitu. Bingung nih kan? Uluhiyah, rububiyah itu terbolak-balik. Ini yang mana ya? Yang ini. Ingat, R sama U duluan siapa? R. R dari atas. U-nya di bawah. Berarti rububiyah itu perbuatan atas ke bawah. Allah ke hamba. Kalau U di bawah berarti hamba ke Allah. Nah gitu. Supaya tidak terbolak-balik. Atau kalaupun lupa, ada cara mengingatnya. Gitu. Belajar ilmu kebal. Antum namanya siapa? Belajar ilmu kebal itu syirik kah, enggak kah? Syirik dalam apa? Dalam uluhiyah. Karena uluhiyah itu rububiyah. Kalau menurut antum apa? Kenapa? orang ya ini kalau belajar kebal dari selain Allah. Karena meyakini belajar kebal itu ada yang selain Allah. Uluhiyah karena kamu mengharap supaya kebal. Mengharap ke siapa dia? Hah? Coba kita analisis ya. Orang pakai ilmu kebal, orang belajar ilmu kebal, berarti dia memiliki sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia biasa. Betul? Bagaimana caranya? Caranya kata para ulama pasti ada unsur tolong menolong sama jin. Jin itu nggak pernah menolong gratis. Jin pasti nolongnya pamrih. Ada imbalannya dia. Makanya ada orang itu kalau mau belajar ilmu kebal harus menyediakan misalnya darah anjing sepanci. Atau kembang 7 rupa. Atau. Berarti dia kerjasama sama jin dan ngasih persembahan sesuatu kepada jin. Berarti itu syirik dalam apa? Uluhiyah. Karena mempersembahkan sesuatu kepada yang selain Allah dalam hal ini kepada jin dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia biasa yang bahkan Nabi pun tak punya. Bahkan Nabi pun tak punya. Nabi kebal gak? Tidak, Nabi tidak kebal ilmu santet. Buktinya Nabi tersantet. Nabi tidak punya ilmu kebal fisik. Makanya Nabi saat perang Uhud, senjata lawan menabrak baju besi beliau di bagian wajah lalu pecah dan menanggalkan sebagian giginya.
Berarti Nabi tidak punya ilmu kebal. Dan kalau ilmu kebal itu bagus dipelajari, pasti para sahabat dulu diajarin Nabi. Kan mau perang. Ilmu kebal itu paling dibutuhkan saat perang. Dan Nabi dengan para sahabat berulang kali perang. Tapi mereka wafat, terluka, terpenggal tangannya, tersabet pedang lawannya, tertusuk panah lawannya. Tidak ada yang set. Ada dilempar panah, set. Gitu. Atau dikembalikan panah, shoot. Terus balik ke sana, shoot. Kembali kepada yang melempar, tidak ada. Maka orang yang meskipun ada label Islamnya, tapi punya ilmu kebal, seperti golok ditaruh di leher, itu tidak mati, dilindas sama truk kebal, tidak mati, injak paku, beling dan lain-lain, kalau tidak mati atau tidak luka, maka ini biasanya ada kerjasama sama. Nah ini dia. Percaya angka 13, bahwa itu adalah angka sial. Jadi nomor rumahnya itu tidak ada 12, 13, 14 tidak ada. Yang ada 12A, 12B, terus 14. Kalau bikin bangunan, liftnya tidak ada angka 13-nya. Lantainya langsung 12, langsung lantai 14. Kalau tapi kalau gajian maunya gaji ke 13. Itu enggak gaji sial katanya. Malah gaji yang dituntut. Demo kalau tidak ada. Itu syirik apa? Dalam rububiyah atau uluhiyah? Coba dianalisis betul-betul. Uluhiyah atau rububiyah? Angka 13. Berarti meyakini ada yang selain Allah yang bisa nahan rezeki. Berarti itu apa? Rububiyah. Begitu juga percaya tentang zodiak dan apa itu? Temannya zodiak itu apa ya? Sio. Percaya bahwa rumah ditusuk sate itu sial. Jadi kalau ada rumah, tahu kan tusuk sate maksudnya? Nah, itu rumah sial. Kasih gratis mau. Saya kira cukup di situ. Berikutnya adalah tauhid asma wa sifat. Ini tidak usah saya panjang lebarkan ya. Tauhid asma wa sifat yaitu mengimani sifat-sifat Allah yang mulia dan nama-namanya yang indah menurut cara yang sesuai dengan keagungannya, tanpa ditahrif, tanpa ditakyif, tanpa ditakwil, tanpa dita'til dan tanpa ditafwid. Sebenarnya bab ini sudah saya tamatkan bulan Ramadan kemarin di kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kalau diulang kembali akan menyita waktu secara khusus. Gimana ya? Atau saya jelaskan sedikit saja. Artinya di dalam tauhid asma wa sifat, bila Allah menetapkan nama untuk dirinya dan menetapkan sifat untuk dirinya, maka kita terima apa adanya. Tanpa mentahrif, yaitu mengubah-ubah maknanya atau mengubah hurufnya sehingga berubah artinya. Tidak boleh mentakyif seperti menggambarkan sifatnya. Tidak boleh mentakwil, yaitu menyelewengkan makna sifat dari makna sebenarnya. Tidak boleh menta'til, yaitu menolak sifatnya. Dan tidak boleh mentafwid, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah dan mengatakan hanya Allah yang tahu maknanya. Ini sudah beberapa kali saya contohkan. Di kajian ini juga pernah di awal-awal. Misal Allah menetapkan bahwa Allah itu datang. Allah itu turun ke langit dunia. Bahwa Allah itu tertawa. Bahwa Allah itu murka. Bahwa Allah punya wajah. Allah punya kaki. Bahwa Allah punya tangan dan lain-lain. Ketika ini sudah ditetapkan oleh Allah,
dan diceritakan oleh Rasulullah, diberitakan oleh Rasulullah SAW, maka kita imani bahwa Allah itu datang, bahwa Allah itu turun, bahwa Allah itu gembira, bahwa Allah itu tertawa, bahwa Allah itu punya tangan, punya wajah, punya kaki, dan tidak kita rubah maknanya. Sehingga yang tadinya kaki berubah menjadi makna yang selain kaki. Tidak boleh digambarkan, oh kakinya Allah bentuknya itu begini dan begitu. Tidak boleh diselewengkan hingga maknanya lepas dari makna aslinya. Kaki adalah kaki. Adapun bagaimananya itu yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Kita cukup mengimani saja. Tidak boleh mentaktil, yaitu ditolak. Lalu kita mengatakan Allah itu tidak punya kaki. Padahal Allah bilang begitu. Padahal Rasulullah SAW memberitakannya. Kemudian tidak boleh juga mentafwid dengan mengatakan kaki itu hanya Allah yang tahu maknanya. Padahal kita tahu makna kaki adalah kaki. Dan bab ini cukup panjang ya. Sudah kita tamatkan di Al-Aqidah Wasithiyah. Mungkin teman-teman nanti bisa mengakses di YouTube atau di Facebook saya, Mufti Syafitra Official, tentang masalah ini. Yang jelas, satu kaidah yang sangat perlu dipegang adalah perkataan Imam Malik. Ketika Imam Malik ditanya oleh seseorang tentang apa itu bersemayamnya Allah. Dia berkata, wahai imam, katanya Allah itu bersemayam, bahwa Allah itu beristiwa. Itu bagaimana istiwanya? Bagaimana sih Allah bersemayam itu? Maka Imam Malik mengatakan, al-istiwa ma'lum, wal khaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bidah. Kata Imam Malik, bahwa Allah itu bersemayam sudah diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuknya Allah bersemayam, majhul, tidak diketahui. Tapi beriman bahwa Allah itu bersemayam adalah wajib. Dan tanya-tanya bagaimana Allah bersemayam itu bidah. Kaidah ini nanti kita bisa tempelkan kepada sifat-sifat Allah yang lain. Ketika kita ditanya tentang orang oleh seseorang, dengar-dengar katanya Allah punya kaki. Mana boleh kita bilang Allah punya kaki? Maka kita bilang, kata Imam Malik, tentang istiwa, yang ini kita bisa tempelkan kepada masalah kaki itu, bahwa Allah punya kaki, itu sudah diketahui dengan dalil. Bahwa bagaimana bentuknya, tidak diketahui. Tapi beriman bahwa Allah punya kaki, wajib. Dan tanya-tanya bagaimana kaki Allah, bidah. Nanti kalau kita diskusi lagi sama orang, kamu Wahabi ya? Masa kamu ikut pengajian yang katanya Allah itu punya wajah? Maka kita bilang sesuai dengan perkataan Imam Malik, bahwa Allah itu punya wajah, itu sudah diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Beriman bahwa Allah punya wajah, wajib, karena memang Allah yang memberitahu Allah punya wajah. Dan tanya-tanya bagaimana bentuk wajah Allah adalah bid'ah. Para sahabat dulu tidak pernah tanya kepada Nabi SAW bagaimana bentuk wajah Allah. Katanya Allah punya tangan. Iya, Allah punya tangan. Bagaimana itu? Maka kita jawab dengan yang tadi. Bahwa Allah punya tangan itu diketahui dengan dalil. Bagaimana bentuknya? Tidak diketahui. Beriman bahwa Allah punya tangan? Wajib. Dan tanya-tanya bagaimana bentuk tangan Allah adalah bid'ah. Katanya gurumu itu bilang Allah itu turun sepertiga malam terakhir. Betulkah? Iya betul. Berarti Allah itu pakai tangga dong. Berarti turun begini dong. Atau lompat dong. Gimana itu? Maka jawab dengan perkataan Imam Malik tadi. Apa tadi? Bahwa Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir. Sudah diketahui dengan dalil. Terus bagaimana turunnya? Tidak diketahui. Beriman bahwa Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam yang terakhir adalah wajib karena diberitakan dengan dalil. Terus tanya-tanya bagaimana bentuk turunnya? Itu adalah bid'ah. Dan seterusnya. Maka kita langkahi saja untuk bab ini. Semoga teman-teman nanti menyempatkan diri untuk membaca mulai dari prinsip pertama, terus prinsip kedua,
Termasuk juga penjabaran tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Saya lebih senang lagi kalau teman-teman mau download di YouTube atau di Facebook, kemudian didengerin kajian akidah al-wasitiyah. Saya bahas itu kira-kira mungkin 8 atau 9 video. Ustadz Abu Yaman sisanya sekitar 5 video. Kalau nggak salah ya. Nanti cari di di YouTube. Bisa didengerin karena ada detailnya. Penjelasan tentang hal ini detail di situ. Adapun di kajian ini saya sengaja langkah-langkahi saja karena ini adalah kajian pengulangan dari kajian mulai manhaj salaf yang sudah tamat beberapa tahun yang lalu. Langsung ke keutamaan dakwah tauhid. Halaman 271 di buku antum halaman berapa? Keutamaan dakwah tauhid yang D 276. Kata penulis, para dai harus memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid. Karena ini adalah dakwah yang paling utama dan paling mulia. Bagaimana tidak, itu adalah dakwahnya Nabi. Nabi 13 tahun di kota Mekah, beliau berdakwah dengan dakwah tauhid. Setelah pindah ke Madinah baru muncul syariat zakat. Baru muncul syariat-syariat yang lain. Tapi 13 tahun pertama beliau dakwah itu hanya masalah tauhid. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'unan au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi bersabda iman itu punya lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan. Dan malu adalah sebagian dari iman. Salah satu cabang iman. Teman-teman kalau mau tahu rincian 70 cabang ini apa saja, ada di buku yang saya terjemahkan, judulnya Penjelasan 3 Landasan Utama, karya Syekh Shalih bin Fauzan. Waktu bahas itu di cetakan pertama belum ada, cetakan ketiga dan ke atas baru ada, saya bikin di catatan kaki. Saya cari di Syu'batul Iman. Ya, di Syu'batul Iman saya cari, terus saya jadikan catatan kaki. Ada 73 kurang lebih cabang-cabang iman. Cabang iman tertinggi adalah la ilaha illallah. Dan ini adalah tentang tauhid. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Nabi SAW telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah. Dan tidak akan diterima kecuali dengan cabang yang paling utama ini, yaitu tauhid. Maksudnya begini teman-teman. Di antara cabang-cabang iman adalah sholat. Di antara cabang iman adalah zakat, haji, umroh, sedekah, infak dan lain-lain. Ada 70-an cabang. Berbuat baik, berakhlak yang baik, silaturahim, birrul walidain dan lain-lain. Itu semua tidak akan diterima di sisi Allah kalau kita tidak punya tauhid. Jadi kalau kita sholat 5 waktu setiap hari, tapi dalam keyakinan kita sehari-hari juga masih ada keyakinan syiriknya, maka sholat ini khawatirnya tidak diterima. Kita balik ke contoh syirik yang tadi. Ada orang sholat 5 waktu, ada orang sholat 5 waktu, tapi waktu anaknya mau nikahan dia panggil pawang hujan. Berarti ini sholat 5 waktu tapi ada syiriknya. Ada orang pergi haji, pergi umroh. Waktu pergi haji, pergi umroh, waktu tawaf dia bawa gunting. Dia gunting itu kiswahnya Ka'bah sedikit. Dibawanya pulang. Terus dijadikannya sebagai penglaris dagangan. Jadi sholat 5 waktu, pergi sholat, bahkan gelarnya haji atau hajah. Tapi dia dagang pakai penglaris. Maka ini tidak akan diterima sholatnya. Dikarenakan cabang iman yang di bawahnya la ilallah betul ada, tapi cabang yang paling tinggi tidak ada. Karena dia berbuat syirik.
Orang sholat 5 waktu tapi punya imun kebal. Ya. Orang sholat 5 waktu tapi di mobilnya ada jimat. Di dompetnya ada jimat. Bahkan kalau jimatnya ketinggalan dia pulang lagi karena dia khawatir nanti terjadi kecelakaan. Ya. Maka ini orang punya cabang iman yang bawah-bawah tapi yang paling tingginya tidak punya. Maka sebagaimana kata Al-Imam Nawawi tadi, cabang keimanan yang di bawah tidak akan diterima kalau yang atas itu tidak ada. Berdasarkan apa yang disebutkan di atas, maka gerakan dakwah yang berdiri tegak di atas islah atau perbaikan, tapi tidak fokus kepada tauhid, maka hanya akan menjadi penyelewengan dan penyimpangan sesuai dengan kejauhannya dari pokok yang sangat penting. Sebagaimana perbuatan orang-orang yang menghabiskan umur mereka untuk sekedar bicara muamalah saja. Ya, bukan berarti muamalah itu tidak penting. Tapi dakwah mereka hanya fokus dalam muamalah dan riba. Tapi mereka tidak fokus dalam masalah tauhid. Bahkan tidak pernah menyerukan tauhid. Bahkan melarang orang untuk bicara tauhid. Karena katanya nanti tauhid, kalau kita bicara tauhid nanti itu nyasar kepada orang-orang yang suka ke kubur. Tidak usahlah itu dakwah tauhid itu, tidak usah. Pesanin ustadznya, tidak usah bicara tauhid di sini. Nanti tidak enak sama orang-orang yang suka pergi ke kuburannya wali-wali. Maka yang seperti ini, ya, kata penulis, muamalah mereka terhadap Allah dan akidah mereka terhadapnya menyimpang dari petunjuk salafus salih. Sama halnya dengan mereka yang menghabiskan umurnya untuk menempati dan menduduki sistem pemerintahan. Sibuk yang dibesarkan hanya politik saja. Dengan harapan mampu mengadakan perbaikan kepada manusia melalui jalur politik. Tapi mereka tidak punya perhatian kepada urusan akidah. Tidak berusaha untuk memperbaiki kerusakan akidah kaum muslimin. Yang merupakan objek dakwah mereka. Peran akidah dalam kehidupan itu sangat penting. Nabi SAW selalu menekankan kepada para da'i agar senantiasa mencurahkan hati dan perhatian mereka untuk mengurusi dakwah tauhid. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Apa maksudnya dalam hadis Mu'adz bin Jabal? Itu perkataan Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahli kitab fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, ini kamu akan berangkat ke negeri Yaman yang ini merupakan kaum yang sejatinya kebanyakan dari mereka ada ahli kitab. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan bahwa mereka meyakini aku adalah Rasulullah. Jika mereka sudah taat masalah ini, baru kamu ajarkan tentang sholat, zakat. Kalau sudah kamu yakini bahwa mereka telah mentauhidkan Allah dan meyakini saya adalah Rasulullah, baru kamu beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu, sehari 1 malam. Baru kemudian kamu ambil zakat dari mereka. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu memang harusnya dimulai dengan tauhid dulu. Karena orang kalau sudah bertauhid dengan benar, insya Allah dikasih tahu yang lain-lain mudah. Kalau kita dakwah kepada orang tua kita orang awam, ke mama kita, ke bapak kita, dakwahnya pertama belum tauhid. Langsung yang diurusi kepada bapak itu misalnya soal celana di atas mata kaki. Tiap hari itu aja yang diomongi. Bapak itu namanya isbal pak. Isbal itu masuk neraka. Jangan dengarkan omongannya pedangdut. Itu tidak benar. Itu yang kita omongin tiap hari. Sementara bapak kita itu tauhidnya belum. Keyakinannya bahwa harus mentaati Allah dan Rasulnya itu belum ada. Dia akan berpikir, kenapa juga sih? Masa gitu aja masuk neraka? Kita ngomong sama ibu kita, Mak, jilbab itu harus panjang. Bahkan sunnah bercadar. Padahal ibu kita juga tauhid itu belum paham. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya itu belum tertanam di hati. Akan sulit mendakwahkannya. Tapi kalau sudah mereka pahami, la ilaha illallah itu konsekuensinya apa? Sudah paham, Muhammad Rasulullah itu konsekuensinya apa? Insya Allah disuruh, Pak, sholat 5 waktu. Ayo. Pak, itu bagus kalau Bapak itu adalah hartanya diwakafkan. Oh, di mana? Mak, bagusnya mama jilbabnya panjang, Mak. Itu lebih bagus, lebih solihah. Oh iya, beli di mana? Akan mudah bagi mereka menerima karena basicnya itu sudah dapat. Gitu. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah. Saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam. Tapi saya bingung
mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Kita ringkaskan apa yang sudah dibahas pada malam hari ini, bahwa dakwah salafiyah itu ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Tapi prinsip ini kita skip dikarenakan sudah berlalu penjelasannya beberapa kali. Kemudian prinsip yang kedua adalah mentauhidkan Allah dan dakwahnya dimulai dengan tauhid. Dan mengikhlaskan amal hanya untuk Allah semata. Tadi kita bahas tentang tauhid. Tauhid itu apa? Jawabannya mengesahkan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Dalam 3 hal, yaitu rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah itu apa? Mentauhidkan Allah dalam hal-hal yang merupakan perbuatan Allah kepada hamba. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba kepada Allah. Tadi saya kasih cara untuk ingatnya. R itu lebih dulu dari U. Jadi R-nya di atas, U-nya di bawah. Gitu tadi. Apa contoh-contoh syirik dalam rububiyah? Karena itu bertentangan dengan keyakinan hanya Allah yang mampu melakukan ini dan itu yang merupakan perbuatan Allah kepada hamba. Saya tadi kasih contoh. Pakai pawang hujan. Itu syirik rububiyah. Pakai susuk supaya dapat jodoh. Pakai penglaris supaya jualannya laris. Pakai jimat supaya selamat. Pakai ilmu kebal supaya terhindar dari kejahatan orang. Berkeyakinan bahwa ada angka sial 13. Kemudian percaya zodiak dan lain-lain. Itu semua termasuk contoh-contoh syirik dalam rububiyah. Contoh syirik dalam uluhiyah. Misalnya orang minta rezeki kepada orang yang dikubur. Minta jodoh kepada dukun. Kemudian sholat, puasa ditujukan kepada yang selain Allah. Nyembelih buat jin. Melarutkan sesajen di lautan supaya panennya sukses, tidak diganggu oleh jin dan seterusnya. Ini semua contoh contoh syirik dalam uluhiyah. Tadi kita singgung sedikit tauhid asma wa sifat meskipun tidak detail karena pembahasan ini juga sudah pernah dibahas di sini, yaitu mengimani sifat Allah tanpa takyif, tanpa tahrif, tanpa takwil, tanpa ta'til, tanpa tafwid. Itu semua ada penjabarannya. Kalau mau detail, teman-teman bisa dengarkan kajian kami Al-Aqidah Al-Wasithiyah di YouTube dan Facebook Mulfisa Fitr Official. Ada sekian video saya yang bahas, sekian video lagi sisanya dibahas oleh Ustadz Abu Yaman hafizahullah taala. Kenapa kita harus berdakwah tauhid? Ya, kenapa kita sebagai dai harus memulai dakwah dengan tauhid? Karena tauhid itu asas dalam ibadah, cabang iman yang paling tinggi, di mana cabang iman yang di bawahnya tidak akan sah, tidak akan diterima kalau tidak ada cabang yang paling tinggi ini, yaitu mentauhidkan Allah. Karena tauhid itu dakwahnya Nabi. 13 tahun pertama di kota Mekah, Nabi mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid. Nabi saat berpesan kepada utusannya ke Yaman, siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Dipesani apa sama Nabi? Wahai Mu'adz, kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Beritahukan kepada mereka dan ajarkan kepada mereka
bahwasanya mereka wajib untuk mentauhidkan Allah, agar mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Setelah mereka taat dalam masalah ini, baru kamu ajarkan bahwasanya Allah mewajibkan mereka untuk salat 5 waktu sehari semalam. Baru kamu ambil zakatnya, untuk diambil dari orang kayanya, dibagikan kepada orang miskinnya. Ya. Dan tadi ada analogi yang mudah. Hidup di negeri kafir sekalipun, kalau tauhid dan mati di atas tauhid, masuk surga. Hidup di negeri muslim sekalipun, bila memang jatuh ke dalam syirik, mati dalam syirik, maka pasti masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu harusnya dijadikan sebagai jargon utama dalam berdakwah. Masih ada 3 menit kurang, ada yang mau bertanya? Kalau yang tadi jelaskan di bagian uluhiyah dan rububiyah, seandainya seorang terjatuh dalam kesalahan di tauhid asma wa sifat, apakah Ada contohnya? misalnya dia tahrif makna istiwa, kemudian tahrif makna. Oh gini, saya juga punya tanda tanya yang sama ketika dulu awal-awal belajar. Ada nggak ya contoh syirik, tapi yang syirik beneran dalam nama dan sifat Allah? Saya ada 2 contoh, boleh dicatat kalau mau. Yaitu misalnya menggunakan nama yang hanya untuk Allah saja. Misalnya menamakan anak dengan nama yang itu hanya boleh untuk Allah. Contoh, namanya Allah. Siapa namamu, nak? Allah. Hah? Namanya Allah. Meskipun gak ada juga orang punya nama seperti itu. Adakah contoh yang lain? Ada. Robbi. Apa itu Robbi? Apa artinya Robbi? Rob apa Rob? Tuhan, ya kan? Ada orang namanya Robbi, tapi B-nya 2, Robbi. Itu artinya apa? Tuhanku. Ada juga orang namanya, ini yang paling banyak di negeri kita, Rahman. Siapa namamu? Rahman. Ini kalau ini sudah beredar di negeri kita, sudah umum. Orang namanya Rahman. Menurut sebagian ulama, menggunakan nama Rahman itu tidak boleh jika hanya Rahman. Karena Rahman atau Rahman itu adalah sifat Allah yang hanya Allah yang punya. Kenapa itu? Karena Rahman itu mencakup kasih sayang begitu luas. Makanya ada orang kafir sekalipun dikasih Allah mobil. Ada orang kafir sekalipun dikasih Allah kekayaan. Siapa orang terkaya di muka bumi? Rata-rata orang kafir kan? Begitu. Orang kafir aja yang tidak menyembah Allah, Allah kasih. Coba kita. Kalau ada anak kita yang tidak taat, kita kasih uang jajan enggak? Enggak. Kita kalau lagi makan, ada kucing mau begini-gini. Ini, apa yang kita lakukan? Disepak ya. Dilempar handphone. Iya kan? Makanya dulu orang bilang, handphone ini cocok buat lempar kucing katanya. Begitu. Sampai mana tadi? Nah, maka penggunaan Rahman itu hanya untuk Allah. Kalau ada orang mau namanya Rahman atau terlanjur namanya Rahman, maka harus dilengkapi dengan kata Abdu. Meskipun sudah tertulis KTP-nya Rahman Gazalba, maka diganti dalam panggilan sehari-hari Abdurrahman. Karena nama Rahman tidak akan bisa disanding oleh manusia biasa. Yang bisa disanding oleh manusia biasa adalah Rahim. Karena kasih sayang Rahim itu terbatas. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman kasih sayang yang begitu luas. Ar-Rahim kasih sayang yang ada kekhususan, yaitu bagi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, kita kan kasih sayangnya tentu pilih kasih kita ini. Kita pasti hanya menyayangi yang anak yang patuh. Kita hanya menyayangi istri kita, tentu tidak istri orang. Ya kan? Tetangga kita yang baik, teman kita yang suka memberi, yang kita kenal, kan begitu. Maka kalau Rahim boleh, Pak Rahim boleh. Lebih bagus lagi Abdurrahim. Tapi Rahman doang, maka harus diganti jadi Abdurrahman.
Meskipun KTP-nya nggak diganti, kakaknya nggak ganti, aktenya tetap dibiarin Rahman. Daripada repot begitu, yang penting dipanggil Abdurrahman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.